Tim melakukan 3 hal sekarang. Nomor 1 tentu recovery, karena saya rasa mereka semua lepas ATA. Ya, yang kedua mungkin juga evaluasi tanpa merubah pola permainan kita. Cuman bedanya sekarang kan tuan rumah, ya kalau bisa tentu kita juara. Laga Timnas Indonesia U17 versus Tajikistan. U17 berjalan sangat seru dan sengit. Ya, laga antara Timnas Garuda Muda versus Tajikistan diwarnai dengan hujan deras dan kedua kubu pun cukup kesulitan untuk mengendalikan bola karena lapangan yang cukup licin. Dari awal laga, Timnas Tajikistan cukup mendominasi penguasaan bola. Para pemain Tajikistan tidak terlalu terburu-buru untuk menekan pertahanan dari Indonesia. Para pemain Tajikistan berusaha mencari celah untuk melancarkan serangan. Sebaliknya, para pemain Garuda U17 juga sesekali melakukan serangan balik dengan memanfaatkan kecepatan para winger Garuda Muda, seperti Alberto, Zahabi Goli, dan juga Mirza. Akan tetapi, pertahanan Tajikistan tidak mudah begitu saja untuk ditembus. Ditambah, para pemain bertahan Tajikistan juga memiliki postur yang cukup tinggi dan kekar, sehingga mereka bisa cukup mudah untuk memenangkan perebutan bola dengan pemain Indonesia. Akan tetapi, meskipun para pemain bertahan Tajikistan cukup solid, namun Timnas Garuda berhasil mencuri gol terlebih dahulu, tepatnya pada menit ke-34, setelah Mirza mampu menyarangkan bola dengan sundulannya setelah lolos dari penjagaan para pemain bertahan Tajikistan. Namun, sayang beribu sayang. Keunggulan Timnas Garuda tidak bertahan lama. Berselang 2 menit dari gol Mirza, Timnas Tajikistan mampu mencetak gol penyama kedudukan setelah memanfaatkan kesalahan dari Matthew Baker, dan Zarif Zoda Zarif mampu mencetak gol dengan penempatan bola yang sangat amat tak mampu dijangkau oleh kiper Timnas Indonesia. Sehingga skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Coach Nova sedikit melakukan rotasi pemain. Coach Nova mengganti beberapa pemain untuk memberikan nafas segar dan tentu untuk semakin menambah daya dobrak bagi Garuda Muda. Dan terbukti, baru 5 menit babak kedua berjalan, Timnas Indonesia berhasil mencetak gol kedua melalui tandukan manja dari Alberto memanfaatkan umpan dari sektor kanan. Usai gol kedua tersebut, para pemain Indonesia masih terus-terusan menggempur pertahanan dari Tajikistan. Meskipun sekali lagi, Tajikistan bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Dan usai laga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memberikan komentarnya usai laga Timnas U17 Indonesia versus Tajikistan. Erick Thohir sendiri mengaku cukup bangga dengan perjuangan para pemain Garuda Muda menghadapi tim kuat Tajikistan tadi. Meskipun ini hanya bertajuk laga uji coba, namun menurut Erick, ini bisa menjadi tolak ukur sebelum akhirnya menghadapi Piala Dunia yang dimana lawannya akan lebih kuat dari tim peserta di turnamen Piala Kemerdekaan ini. Akan tetapi, Erick tak memungkiri keinginan untuk Timnas U17 Indonesia menjadi juara di turnamen ini karena kali ini bertindak sebagai tuan rumah. Alhamdulillah, saya cukup senang melihat permainan timnas kita tadi. Meskipun hujan cukup deras, namun para pemain kita masih bermain cukup baik. Terlepas dari hasil akhir tadi, ini tidak bisa dijadikan patokan karena lawan kita akan lebih kuat dan lebih bagus saat di Piala Dunia nanti. Tapi, saya cukup puas dengan apa yang sudah pemain tunjukkan di laga tadi. Dan sekarang saya berharap tim melakukan 3 hal. Nomor 1 tentu recovery, karena saya rasa mereka semua kecapean. Lalu yang kedua evaluasi tanpa merubah pola permainan kita. Yang ketiga, tentu mental harus lebih dikuatkan. Karena di laga kedua nanti, kita akan melawan juara Asia U17 kemarin. Dan mereka tentu lebih kuat dari Tajikistan, ujar Erick Thohir. Di lain sisi, pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto sebelumnya sudah berbicara tentang kekuatan Timnas Tajikistan dan juga 2 tim peserta Piala Kemerdekaan 2025 ini. Nova Arianto juga menuturkan jika Piala Kemerdekaan ini akan digunakan untuk memperkuat kualitas timnya. Ia menegaskan, Piala Kemerdekaan 2025 akan menjadi sarana agar Garuda Nusantara bisa merasakan atmosfer pertandingan yang ketat. Selain itu, juga untuk bisa merasakan bagaimana bermain di bawah tekanan. Kita tahu Tajikistan adalah salah satu tim yang juga lolos di Piala Asia. Mali juga runner-up Piala Dunia U17 di edisi sebelumnya
dan Uzbekistan sebagai juara di Piala Asia. Saya lihat secara level sangat baik dan pastinya itu sangat membantu kami. Kalau dari target sekali lagi, saya ingin melihat pemain bisa tampil maksimal di turnamen kali ini dan kita lihat siapa saja pemain yang tampil di Piala Dunia, ujarnya. Di samping itu, Nova Arianto sekali lagi menegaskan jika ia tak membebani semua pemain dengan target juara di turnamen Piala Kemerdekaan ini. Fokus utama sang pelatih adalah memberikan pengalaman berharga bagi para pemainnya. Secara jujur, saya pribadi tidak memberikan target apapun kepada pemain. Saya ingin mereka bisa berkembang dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa karena situasinya sekarang berbeda. Level kita sekarang sudah di tingkat dunia. Saya ingin melihat pemain tampil maksimal di turnamen kali ini. Dari sana kita bisa melihat siapa saja pemain yang layak tampil nanti di Piala Dunia U17, beber Coach Nova. Di samping itu, Nova Arianto juga mengeluhkan kondisi rumput Stadion Utama Sumatera Utara usai laga versus Tajikistan tadi. Nova menyebut bahwa kondisi awal lapangan kurang ideal saat ia melakukan inspeksi sebelum tim bertolak ke Medan. Meski sempat kecewa, Nova menyampaikan bahwa kondisi rumput stadion telah mengalami peningkatan setelah beberapa kali digunakan untuk latihan. Jujur, sebelum ke Medan, kami terlebih dahulu melakukan inspeksi lapangan di Stadion Utama Sumatera Utara. Di awal kondisinya memang belum bagus, tapi saya cukup bersyukur setelah 2 kali latihan, kualitas rumputnya sudah lebih baik. Meski begitu, masih terasa cukup keras. Saya sudah meminta pihak pengelola agar menyiram lapangan sebelum pertandingan supaya lebih empuk saat digunakan, kata Coach Nova. Namun, pelatih Nova Arianto memberikan apresiasi terhadap desain stadion yang menurutnya mampu menghadirkan atmosfer pertandingan yang lebih hidup. Salah satu keunggulan stadion ini adalah tidak adanya lintasan atletik yang biasanya memisahkan penonton dari lapangan. Stadion ini bagus, karena tidak ada lintasan atletik, atmosfer pertandingan lebih terasa, ujarnya menambahkan. Selain Piala Kemerdekaan ini, Timnas Indonesia U17 rencananya mengagendakan sedikitnya 9 laga uji coba dengan sejumlah tim sebelum digelarnya Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada 3 sampai 27 November 2025. Nova Arianto, selaku pelatih Timnas U17 Indonesia, menyebut rangkaian laga pemanasan tim Garuda Muda sangat diperlukan untuk mengasah kekompakan tim dan strategi permainan. Kita agendakan ada 9 kali uji coba sebelum menuju ke Piala Dunia. Kita harap melalui berbagai uji coba tersebut, tim semakin padu dan benar-benar matang, bebernya. Pelatih Nova Arianto mengaku senang dan berterima kasih atas upaya PSSI menggelar Piala Kemerdekaan 2025 sebagai ajang persiapan timnya jelang Piala Dunia U17 2025 dan juga telah memfasilitasi anak-anak asuhnya mendapatkan lawan uji coba berkualitas sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17. Sekali lagi saya sampaikan, terima kasih kepada PSSI, kita dapat kesempatan bermain untuk uji coba, termasuk di Piala Kemerdekaan ini yang secara level lawan sangat baik. Setelah ini, rencana kami ada TC di Spanyol, Yogyakarta, dan Dubai. Dan kami baru lihat skuad kami nanti terakhir di sana, tutupnya. Senada dengan pelatih Nova Arianto, Kapten Timnas U17 Indonesia, Putu Panji, menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya siap memanfaatkan ajang ini untuk naik kelas dengan menghadapi tim-tim tangguh yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia U17. Baginya, ini adalah kesempatan berharga untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani pemusatan latihan. Ia bertekad memaksimalkan setiap pertandingan demi meningkatkan level permainan. Target kami adalah untuk bisa berkembang di Piala Kemerdekaan ini. Lawan-lawan kami adalah tim kelas dunia, ada Mali dan Uzbekistan yang merupakan juara Piala Asia U17 kemarin. Saya dan teman-teman ingin berkembang agar nanti bisa bermain di Piala Dunia dan bersiap diri, tutur Putu Panji. Ya, Piala Kemerdekaan 2025 digelar dengan format single round robin atau sistem setengah kompetisi. Artinya, 4 tim peserta bakal saling berhadapan satu sama lain sebanyak 1 kali. Tim dengan posisi tertinggi di klasemen akhir akan dinyatakan sebagai juara Piala Kemerdekaan 2025. Usai laga melawan Tajikistan ini,
tim besutan Nova Arianto akan bersua sang juara Piala Asia U17, yakni Timnas Uzbekistan U17. Laga tersebut akan berlangsung pada hari Jumat, 15 Agustus 2025 dan masih bertanding di Stadion Utama Sumatera Utara. Tentu Timnas Garuda Muda harus tampil lebih baik lagi saat melawan Uzbekistan nanti. Karena Uzbekistan bukanlah lawan yang kaleng-kaleng. Mereka memiliki kualitas permainan yang sangat baik itu dari segi taktik ataupun perindividuan. Masih seputar Piala Kemerdekaan, akan tetapi kali ini kita akan membahas tim lawan lainnya di Piala Kemerdekaan ini, yakni Timnas Mali U17. Ya, sebelumnya Timnas U17 Mali menegaskan target sapu bersih semua laga di Piala Kemerdekaan 2025 ini. Hal tersebut disampaikan pelatih Timnas U17 Mali, Soumaila Coulibaly, dalam sesi konferensi pers. Coulibaly menegaskan target sapu bersih di Piala Kemerdekaan bukan isapan jempol semata. Mereka datang ke Sumut dengan membawa 24 pemain inti yang merupakan skuad untuk Piala Dunia U17 tahun 2025 di Qatar. Kami senang sekali bisa disambut dengan baik di Indonesia. Kami telah lama mempersiapkan diri dengan baik di Mali untuk Piala Dunia U17 dan kami akan melakukan yang terbaik untuk kompetisi ini. Kami membawa 24 pemain inti, yang 24 pemain ini yang akan main di Piala Dunia U17. Jadi, kami tidak main-main untuk kompetisi ini, target menang sapu bersih, ucap Coulibaly. Mali yang sampai ke Sumut kemarin memang memiliki waktu recovery yang sangat singkat. Namun, Coulibaly tidak ingin menjadikan itu sebagai alasan. Dia memastikan timnya siap tampil maksimal. Tentu saja complicated karena penerbangan kurang lebih 24 jam dari Bangkok. Tapi kami tidak punya pilihan karena sudah konsekuensi dan kami akan melakukan yang terbaik. Setiap pertandingan saya menanamkan ke pemain harus menang. Walau ini turnamen persahabatan, tapi target menang. Saya menanamkan mental ke pemain agar menang setiap pertandingan. Jujur, saya tidak begitu tahu bagaimana kekuatan mereka. Tapi yang saya tahu, tim-tim ini sudah kualifikasi ke Piala Dunia U19. Jadi akan mengukur tim Mali juga. Jadi kami akan serius menghadapi mereka, tutup Coulibaly. Diharapkan tim muda kita ini bisa mengambil pelajaran dari 3 laga melawan tim-tim kuat ini ya guys. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off